Kita tidak sedang membahas masalah fikih wudu. Saya juga tidak sedang membahas perbedaan pendapat ulama tentang hukum menyentuh lawan jenis. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Sah-sah saja ketika Anda mengikuti pendapat Syafi'iyah yang menghukumi batal wudu bagi orang yang bersentuhan dengan yang bukan mahram. Atau Anda mengikuti pendapat Malikiyah dan Hambali yang menghukumi batal wudu jika sentuhannya disertai dengan syahwat. Hanya saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat tentang masalah sikap sebagian umat Islam yang dia lebih takut jika wudunya batal daripada takut tertimpa dosa. Masih banyak kita jumpai orang bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Namun anehnya, tiba-tiba dia memproteksi diri tidak mau bersalaman dengan lawan jenis ketika dia sedang dalam kondisi berwudu atau dia dalam kondisi punya wudu. Apa alasannya? Alasannya takut wudunya batal. Baik, mungkin saatnya kita menimbang mana yang lebih besar dampak buruknya, batal wudu ataukah melakukan dosa. Ketika wudu kita batal, tanggung jawab kita hanya satu, mengulang wudu kita. Namun ketika Anda melakukan dosa, tentu saja masalahnya tidak bisa selesai dalam sekejap. Bahkan bisa jadi harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ketika Anda buang angin, Anda tidak berdosa, meskipun wudu Anda batal. Ketika kita buang hajat, kita tidak berdosa, meskipun itu membatalkan wudu kita. Karena itu, seharusnya yang lebih kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa menghindari dosa, karena ini lebih berbahaya. Sementara menyentuh lawan jenis yang bukan mahram termasuk perbuatan dosa. Ada satu riwayat yang mungkin layak untuk kita jadikan sebagai renungan agar kita tidak bermudah-mudah dalam menyentuh orang lain yang bukan mahram. Riwayat ini dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, li ayyut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin. Andaikan kepala seorang itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, yang itu normalnya akan mengeluarkan darah. Andaikan orang itu mengalami tindakan semacam ini, khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Itu lebih baik baginya daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan statusnya sahih. Coba kita perhatikan bagaimana perhatian sahabat terhadap masalah dosa yang satu ini. Menyentuh wanita yang bukan mahram, menyentuh wanita yang tidak haknya. Untuk itulah, sampai dalam suasana sangat mendesak sekalipun, Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita. Sampai pun ketika beliau membaiat mereka, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qatt ghaira annahu yubayi'uhunna bil kalam. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita sedikit pun. Dan beliau ketika membaiat wanita, beliau hanya membaiat dengan ucapan beliau. Hadis riwayat Muslim. Karena itu hati-hati, jangan sampai Anda termakan dengan propaganda mereka yang membolehkan bersentuhan dengan lawan jenis. Batal wudu itu bukan masalah besar, tapi melakukan perbuatan dosa yang satu ini bisa jadi menjadi masalah besar bagi Anda.